Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Zaki Ilyas dengan NIM 21010239. Saya dari kelompok MNXMN. Adapun teman kelompok saya yang bernama Satria Aryan di Febrian Koto dan juga Ijmal Afafan Najib. Kemudian saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai design thinking pada aplikasi yang telah eh, saya dan teman kelompok saya buat. Yang pertama, nama aplikasi yang kami buat sendiri itu yaitu aplikasi Gawe. Gawe sendiri kepanjangan dari Go Ahead Work Explorer atau kita eh, mencari para penjelajah atau pencari kerja. Kemudian adapun target dari aplikasi kami yaitu fresh graduate dan freelancer. Kemudian tujuan dari kami membuat aplikasi ini sendiri yaitu teknologi untuk meningkatkan karir. Jadi kami mengambil tema teknologi for career. Sebelum kami membuat aplikasi tersebut, kami pertama membuat Empathize yang dimana kami menemukan beberapa permasalahan melalui focus group discussion, di mana kami menemukan 8 permasalahan, dimulai dari eh, pengguna itu kadang sulit mencari pekerjaan sesuai bidang yang pelamar tekuni, hingga kebingungan dalam memilih kategori pekerjaan atau pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang dialami. Kemudian selanjutnya, eh, dari permasalahan empathize yang sebelumnya, kami membuat pain point. Pain point ini sendiri masih permasalahan dengan bahasa yang kami pahami, dengan bahasa yang lebih sederhana. Masih sama, terdapat 8 poin. Kemudian masuk ke dalam tahap define, yaitu how might we, di mana how might we ini masih general, di mana kami membuat ide solution dari 8 poin permasalahan sebelumnya yang sifatnya masih umum, masih general. Jadi kami membuat 8 ide solusi untuk sebagai solusi dari permasalahan sebelumnya. Kemudian dari 8 permasalahan tersebut kami mengelompokkan yang serupa atau yang sama, hampir mirip. Itu terdapat 4 solusi yang digabungkan menjadi dua, dan kami melakukan vote untuk memilih solusi mana yang akan difokuskan ke dalam aplikasi. Dan setelah di vote terdapat 3 atau 6, terdapat 6, maaf, terdapat 5 solusi yang mendapatkan vote terbanyak. Nah, dari 5 solusi tersebut, selanjutnya kami masih berada di tahap ideate, how make we, namun solusi ini lebih banyak lagi. Jadi kami meningkatkan dari 5 poin sebelumnya, kami fokuskan ke 5 poin tersebut untuk menemukan solusi yang lebih detail lagi, yang lebih banyak lagi. Nah, di sini kami menemukan sekitar 15 solusi, yaitu fitur-fitur yang eh, sekiranya dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut di dalam aplikasi yang kami buat. Jadi seperti fitur login dan registrasi pengguna untuk mendapatkan data yang real time, sampai dengan filter di bagian cari pekerjaan untuk menyaring pekerjaan sesuai dengan hasil filter yang diatur oleh pengguna. Nah, selanjutnya dari How Might We solution tersebut, kami masih berada di tahap ideate, namun membuat affinity diagram. Nah, affinity diagram ini sendiri kami mengelompokkan solusi-solusi yang sebelumnya, yang dari How Might We solution itu, kami mengelompokkan yang serupa atau yang sama kategori tersebut. Seperti skill enhancing fitur atau skill peningkatan, maksudnya fitur untuk meningkatkan skill. Nah, itu terdapat 3 solusi. Kemudian feedback dan notification terdapat 2, sampai dengan fitur tambahan terdapat 4 fitur. Setelah kami mengelompokkan seperti ini, kemudian kami membuat eh, prioritization idea.
Jadi ide yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk dibuat dalam aplikasi. Masih dalam tahap idea, di mana kami membuat yang value-nya lebih besar terlebih dahulu dan effortnya lebih sedikit. Yang dimana kami membuat yes do it now itu terdapat 6 solusi. Kemudian do next yang solusinya itu membutuhkan value tinggi dan membutuhkan effort yang tinggi. Itu terdapat 5 solusi. Kemudian later, later itu yang membutuhkan effort kurang, nah dan juga value-nya kurang menurut kami. Itu terdapat dua, dan yang dilakukan terakhir atau dulas itu yang effortnya tinggi tapi value-nya sangat rendah, itu terdapat dua juga. Kemudian dari ide prioritas ini kami membuat Crazy Age masing-masing. Ini dari teman saya Satria, kemudian dari Ijmal, dan dari saya sendiri ini. Crazy Edge sendiri ini masih merupakan gambaran kasar dari aplikasi yang akan kami buat. Selanjutnya kami membuat task flow. Nah, task flow ini kami buat berdasarkan Crazy Edge yang sebelumnya, di mana ini dapat menjadi acuan atau eh, patokan mungkin untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan pengguna, mulai dari start, di mana pengguna akan melakukan login, hingga pengguna berada di homepage, kemudian job application, eh, profile page, hingga pengguna melakukan logout dan proses berakhir. Selanjutnya, eh, nanti akan saya jelaskan untuk wireframe, namun saya akan jelaskan terlebih dahulu user flow. User flow ini sendiri merupakan gabungan dari task flow dan juga wireframe, di mana masih sama, namun sudah terdapat wireframe di dalamnya sebagai gambaran lebih jelas lagi kepada pengguna untuk melakukan task yang akan diberikan dalam menggunakan aplikasi yang kami buat. Di mana terdapat login page, sign up page, ini ada home page, ini job application page, dan ini ready work page, dan ini profile page. Masih sama hingga pengguna melakukan logout dan proses berakhir. Selanjutnya, saya akan berpindah ke wireframe terlebih dahulu. Nah, di wireframe ini kami sudah membuat wireframe dari 6 page utama yang sebelumnya kami telah rancang di task flow. Jadi mengikuti task flow yang sebelumnya, kami membuat 6 page yang menjadi page utama dalam aplikasi kami. Dimulai dari sign up page atau registrasi sampai dengan siap kerja atau ready work. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai desain sistem dan UI kit eh, akan dijelaskan oleh teman saya Satri Aryandi. Baik, di sini saya Satria Aryandi akan menjelaskan tentang UI Kit. Di sini ada bagian atom. Di bagian atom terdapat ada logo style. Di sini ada beberapa model. Itu ada logo 1 medium dan large. Lalu ada logo untuk background, ada logo 2 dengan ukuran medium dan large, serta deskripsi logo, yaitu Go Ahead Work Explorer. Di color style, kita menggunakan primary color berwarna biru, lalu ada 4 secondary color, yaitu ada warna hijau, sky blue, yellow, dan merah. Juga ada neutral color. Di color palette, kami menggunakan warna biru dengan hex code 3366FF untuk primary color, serta untuk secondary color dan juga untuk danger-nya di sini ada berwarna merah. Selanjutnya untuk textile kami menggunakan Noto Sans dengan ukuran terbesar yaitu ada di titel 1, terbesarnya 28 poin, Noto Sans medium, serta ada tekstil paling kecil yaitu Noto Sans medium dengan 10 poin. Lalu selanjutnya ada iconography. Di sini kami menggunakan icon sebagai berikut.
dengan pilihan icon yang sangat banyak dan banyak bagian-bagiannya. Selanjutnya di bagian molekul. Di molekul, di sini kami ada button style dengan 3 pilihan warna yaitu biru, merah, dan hijau. Di sini ada button primary dengan ukuran large dan juga ukuran medium, serta ada button secondary dengan ukuran large dan ukuran medium. Lalu button link text dengan 2 warna yaitu warna primary dan juga warna success atau warna hijau. Selanjutnya ini text box atau radio menggunakan warna neutral color, primary, dan juga danger color. Di sini juga ada chip dengan warna-warna yang sudah ada yaitu primary color, success color, secondary color, dan juga kuning, merah, dan juga neutral color. Di bagian general ini adalah bagian untuk notifikasi dari Android, yaitu original dari Android notifikasi bar. Selanjutnya ada style tabbing dengan seperti ini, dengan neutral color ketika tidak dibuka dan primary color ketika dibuka. Lalu ada header style. Di sini kami menggunakan 2 tipe yaitu ada neutral color dan juga primary color. Selanjutnya ada input field. Input field di sini kami menggunakan warna netral color semua dengan ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk navigation bar. Di sini kami menggunakan navigation bar dengan primary color serta neutral color. Di sini ada bagian untuk originalnya ketika tidak membuka apa-apa. Lalu ini ketika membuka beranda, ini ketika membuka menu lamaran, ketika membuka siap kerja, dan ketika membuka menu profile. Selain untuk navigation bar, untuk bottom navigation bar, kita juga ada top navigation bar. Di sini terdapat logo 1 dengan medium. Lalu selanjutnya ada menu untuk pesan, ini ketika dikliknya, dan juga menu notification. Mungkin desain sistem dan UI kit cukup sekian. Baik, saya Ismail Fufan Najib. Kali ini saya akan menjelaskan desain mockup dari aplikasi yang sudah kita buat, yaitu aplikasi Gawe. Saya akan menjelaskan bagian atau menu dari beranda. Di atas atau di top navigasi ini ada tab pencarian, pesan, dan notifikasi. Lalu ada lowongan pekerjaan berdasarkan profil. Lalu ada pekerjaan berdasarkan kategori, contoh IT, teknisi, akuntansi, dan sebagainya. Misal kita ingin mencari lowongan pekerjaan yang kita inginkan, kita bisa mencari di tab pencarian ataupun di berdasarkan profil yang sudah ada ataupun berdasarkan kategori. Kita contohkan untuk mencari tab pencarian. Dan di sini juga kita bisa menentukan lokasi, menentukan kisaran gajinya, terus kategori populer, terus kerja di mana, kayak di rumah ataupun di kantor. Lalu kita coba untuk melamar pekerjaan yang ini. Dan akan masuk ke dalam halaman detail pekerjaan. Di sini ada eh, detail pekerjaannya, terus nama perusahaannya, terus persyaratan umum, deskripsi pekerjaan, keahlian yang dibutuhkan, dan tentang perusahaan. Dan di sini persyaratan umumnya tidak memenuhi karena persyaratan minimumnya itu 5. Dan ini baru memenuhi cuma 2. Makanya kita tidak bisa melamar pekerjaan. Lalu kita coba pekerjaan yang lain. Nah, ini sudah memenuhi persyaratan minimum. Maka kita bisa melamar pekerjaan ini. Kita lamar, maka akan muncul pop-up Anda berhasil melamar. Dan untuk progres, kunjungi halaman lamaran.
lalu akan masuk ke halaman lamaran ini. Di sini ada beberapa pekerjaan yang sudah kita apply dan ada beberapa variasi yang sudah kita lamar atau yang menunggu wawancara dan wawancara terjadwal. Lalu selanjutnya kita masuk ke halaman pesan. Di sini ada pesan dari perusahaan yang sudah kita lamar, yaitu yang tadi Backbone Engineer. Kita coba buka pesannya, maka akan muncul pesan yang dikirim dari perusahaan tersebut. Lalu kita coba buka menu notifikasi. Di sini menampilkan notifikasi-notifikasi seperti eh, verifikasi akun dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok gawe. Di sini saya, Satria Ariandi, lalu ada teman saya. Saya Kakak Najib. Saya Muhammad Yasir Zaki Ilyas. Baik, di sini kami ingin menginterview Anda untuk melakukan uji coba atau usability testing yang untuk aplikasi yang kami buat. Di sini kami akan bertanya beberapa pertanyaan dan Anda dapat menjawab sesuai keinginan Anda. Baik, di sini saya akan menanyakan ada question list kami, yaitu silakan perkenalkan diri Anda seperti nama, usia, dan pekerjaan. Oh, baik, perkenalkan nama saya Aditya Zafari Nurikmam, usia saya 21 tahun, dan pekerjaan saya saat ini seorang mahasiswa. Baik, Aditya. Eh, Pertanyaan kedua, selama Anda hidup, apakah Anda pernah menyempatkan waktu untuk mempelajari bidang pekerjaan lain? Eh, Pernah sih belajar, saya kan sekarang jurusan teknik informatika ya. Saya waktu itu pernah belajarnya cyber security mungkin, sama informatika tapi bidangnya ya di cyber security gitu, beda lah. Oh, baik, jadi bidangnya agak mirip-mirip tapi berbeda gitu ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, media pencari pekerjaan apa yang Anda biasa lakukan seperti Anda gunakan? Misalkan saya biasanya menggunakan online atau rekomendasi dari relasi atau dari koran dan sebagainya. Mengapa? Eh, Waktu itu pernah mencari pekerjaan ya, tapi syarat tempat yang saya gunakan untuk cari kerjaan tuh online, kayak di Jobstreet, nah kayak gitu LinkedIn, karena mudah aja gitu. Jadi kan dalam suatu platform itu tuh tinggal kita tuh udah bisa masukin CV, udah bisa masukin berkas-berkas yang buat ngelamarnya gitu. Jadi emang udah simple lah, cepet juga gitu. Nggak kalau kan kalau offline mungkin kita harus datang ke perusahaannya dulu, terus fotokopi berkas dan lain-lain gitu. Jadi ya yang online karena lebih simpel gitu, lebih mudah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti sebelumnya pernah mencoba menggunakan aplikasi lain dan beberapa aplikasinya memang berbeda-beda. Seperti LinkedIn itu lebih mudah berarti ya. Kalau gitu, kami di sini juga membuat aplikasi yang seperti itu, yang mirip. Mungkin kami akan meminta saudara Adit di sini untuk melakukan penguji cobaan untuk aplikasi kami. Kami sudah share linknya, mungkin boleh dicoba dibuka dan di-share screen kan. Oke, itu sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat baik. Jadi di sini Eh, untuk saudara Aditya, eh, silakan untuk menggunakan aplikasi Jawa ini dan melakukan beberapa task yang kami berikan, yaitu untuk tes pertama, silakan saudara Adit untuk register dan juga login.
register dan juga login. Oke. Oh, oke. Udah otomatis ya, udah otomatis. Oke, sign up. Oh, oke, sudah. Terima kasih Adit sudah melakukan register dan login. Lalu tahap selanjutnya yaitu adalah eksplorasi untuk home dan lamar pekerjaan. Silakan. Oh, dan ini cari loker. Oke. Home sama apa satu lagi tadi Teh? Sama untuk home dan lamar pekerjaan atau lamaran ya. Oh, jadi ngelakuin lamaran pekerjaan gitu apa? Iya, Iya, proses untuk melamar. oke. Oh, berarti misalkan ini syarat minimum merasa oh terutama ya. Oke. Baik, sudah selesai tasnya, diselesaikan dengan baik. Ya. Selanjutnya, untuk tas ketiga dan tas terakhir, yaitu adalah eksplorasi untuk bagian menu siap kerja dan juga profil. Ya, siap kerja, ada pesan, motif, oh, itu pelatihan, konteks. Oke. Hmm. Oh, bisa keluar ya? Oh, oke, oke, sudah, sudah. Baik, terima kasih Adit telah melakukan tas-tas dengan baik. Selanjutnya interview akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya, silakan. Baik, untuk selanjutnya tadi telah menyelesaikan beberapa tas, mulai dari registrasi atau sign up, kemudian berhasil melakukan login, kemudian eksplorasi halaman beranda sampai dengan logout. Nah, kira-kira eh, setelah mencoba beberapa tas tersebut, apa apakah ada kendala yang dialami dari Saudara Adit? Kalau misalnya ada, mungkin boleh dijelaskan kendalanya Dari apa dari login sampai apa tadi itu? sampai logout. Kalau Mungkin ada kendala yang dialami. mm, kalau ini kan karena emang sebagai sampel udah kelihatannya emang udah bisa semua gitu. Terus kalau masuk kendala sih kayaknya belum ada ya, soalnya tombolnya emang udah pada bisa diklik, terus ada tandanya juga kita lagi di apa?
di menu mana. Ininya udah responsif juga. Mungkin oh, mungkin satu aja sih, ini aja ya. Saya merasa aneh kalau misalkan akan masuk untuk saat menekan sign in harus harus dua kali gitu. Jadi kalau masih ada keyboardnya nggak bisa langsung sign in. Itu aja sih kayaknya kendalanya. Karena menurut saya agak aneh gitu. Biasanya kan kalau pencet login langsung login gitu. Tapi ini keyboardnya yang keluar gitu. Ya, baik. Selanjutnya mungkin apakah ada informasi yang ditampilkan? Apakah informasi yang ditampilkan eh, mungkin di halaman beranda, halaman meja, atau halaman lainnya itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jenis aplikasi dari kami? Apakah sudah sesuai kebutuhan dan alasannya mengapa gitu? Hmm. Kalau menurut saya sih ini hanya kurangnya di berdasarkan kategori ya mungkin karena kerjaan tuh ada banyak. Ini ada IT, teknisi, akuntansi, restoran, layanan pangan, kebersihan dan sebenarnya lebih banyak lagi gitu kan pekerjaan tuh bukan hanya 36 ini aja gitu. Ya mungkin dari jadi bukan apa menambah lagi kategori gitu pekerjaan yang lainnya karena kan yang nyari kerjaan bukan 6 ini aja gitu. Misalkan ada apa ya mungkin PLN gitu atau apa nggak ya jadi tukang listrik gitu atau bagaimana gitu. Ada servis juga kan di hotel misalkan. Terus ya dan lain-lain lagi gitu. Mungkin hanya kurang kategori pekerjaan mungkin. Kemudian kalau dilihat juga misalkan ini kan mau ngelamarnya. Kalau untuk informasi kebutuhan buat lamarnya dilihat udah pas gitu. Terus ini udah ada checklist-checklistnya mungkin karena pas login itu ada apa kita tuh ngisi biodata sendiri gitu, umur, lulusan pendidikannya apa, masukin CV gitu. Jadi mungkin ini tanda checklistnya itu artinya karena memang udah sesuai gitu sama profil kita, jadi udah sangat membantu gitu, gak harus ngecek-ngecek lagi kan. Misalkan ada yang belum selesai, dicek lagi ke profil apa udah ada atau belum. Jadi udah bagus sih menurut saya yang kurang itu mungkin ininya kurang banyak gitu kerjaannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan ditanyakan oleh teman saya, Ijmal, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Setelah tadi mencoba aplikasi kita gitu, menurut Kang Adit sendiri dari skala 1 sampai 7 untuk tingkat kemudahannya itu Kang Adit beri berapa gitu dan kenapa alasannya? Eh, satu tuh paling mudah atau paling susah ya. Jadi satu Eh, 7 paling mudah, 1 sulit. satu sulit. Kalau saya lihat, misalkan kemudahan kan ya, kemudahan memakai karena ini udah simple sih, udah. Ya. Kalau menurut saya udah 7 lah kalau kemudahan, soalnya udah intuitif gitu dari website dari aplikasinya, udah kelihatan lah ini apa ini buat apa gitu. Jadi ya 7 soalnya kalau kita lihat aja nggak asalnya belum tahu aplikasi tentang apa, kalau udah lihat secara intuitif kita tahu ini tuh emang ini tuh untuk apa gitu. Misalkan ini udah tahu kan ini buat notifikasi, kemudian ini juga ada pesan gitu dari logonya emang udah kelihatan gitu. Jadi emang udah bagus secara intuitif gampang dipakai gitu sih kayaknya. Oh, berarti untuk yang
dibutuhkan itu berarti tinggal kategori pekerjaannya aja gitu Iya, ditambahin gitu. banyakin, ya lebih banyak lagi itu buat pekerjaannya. Oh, oke sih. Mungkin dikembalikan ke host. Baik, terima kasih kepada Aditya. Mungkin sesi interviewnya selesai sampai di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah ingin diinterview juga. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih kepada Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah selesai melakukan wawancara terhadap narasumber. Ini ada stimulus user research dengan user kriteria berumur 18 sampai 35 tahun, lalu lulus sekolah minimal SMA atau sederajat, lalu memiliki minat dan kemampuan untuk bekerja, berdomisili di seluruh wilayah Indonesia, dan memahami cara menggunakan teknologi. Lalu untuk question list ada 3. Yang pertama untuk memperkenalkan diri. Tadi narasumber kita yang bernama Raditya dengan pekerjaan mahasiswa dan usia 21 tahun. Lalu untuk eh, eh pertanyaan yang kedua yaitu narasumber pernah mencoba mempelajari hal yang lain. Lalu untuk yang ketiga mungkin aplikasi LinkedIn atau yang sebagainya. Lalu untuk tas 1 sampai tas 3 register sampai logout, narasumber sudah melakukan dengan baik. Mungkin kendalanya tadi di button login agak macet, dan untuk eh, kebutuhan menurut narasumber itu kategori pekerjaan itu eh, kurang, karena menurut narasumber kategori pekerjaan di dunia pekerjaan itu sangat banyak dan di aplikasi ini hanya ada beberapa. Jadi menurut narasumber kategori pekerjaan harus ditambahkan. Dan untuk skala 1 sampai 7 tingkat kemudahan narasumber memberikan nilai 7 karena menurut narasumber ini sangat mudah dipakai dan untuk fitur sudah lumayan bisa dipakai. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam usability testing. Kami sudah melakukan evaluasi usability testing pada aplikasi kami menggunakan metode sistem usability scale atau SUS, yaitu kuesioner. Kami melakukan kuesioner dengan 10 responden eh, dengan nilai skala pada kuesioner 1 sampai 5. Dengan keterangan 1 yaitu sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju dengan 10 pernyataan pada kuesioner ini. Mungkin bisa dilihat. Lalu setelah melakukan kuesioner, kami mendapatkan hasil dari 10 responden ini dengan eh, jumlah skor 610 dan rata-rata skor 61. Dan untuk skor 61 itu termasuk ke dalam rating good. Lalu menurut responden, fitur-fitur yang tersedia sudah cukup membantu, informatif, dan mudah dipahami ketika mengakses aplikasi tersebut. Dan pada skala peringkat, aplikasi kami termasuk kepada peringkat D, sehingga perlu ditingkatkan lagi dari hasil evaluasi yang telah dilakukan. Dan untuk kesimpulan, berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi kami, menghasilkan skor SUS 61, sehingga dapat diketahui bahwa aplikasi kami itu merupakan aplikasi acceptable atau dapat diterima. Namun terletak pada marginal high dengan rating good
Dan pada peringkat D, dari keterangan atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi kami ini masih memiliki banyak kekurangan. Dan untuk mencapai nilai excellent, maka aplikasi kami ini dapat didesain lebih menarik lagi, lebih sering melakukan update informasi, mendapat kecepatan akses, dan mendapatkan fitur baru, eh, serta memperluas jangkauan lowongan pekerjaan. Lalu lebih banyak lowongan pekerjaan maupun kursus tambahan untuk meningkatkan kemampuan pengguna. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.